Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Belajar Bareng English, channel pembahasan soal-soal bahasa Inggris. Di video kali ini kita bakalan ngebahas 10 soal latihan untuk persiapan literasi bahasa Inggris UTBK SNBT 2023 dengan 10 tipe soal yang berbeda. Di video latihan soal ini, teman-teman bisa kerjain soalnya terlebih dahulu, di post videonya, kemudian kalau mau lihat pembahasan silakan dilanjutin. Kalau gitu langsung aja ya, kita ke soal nomor 1. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Yuk kita bahas. Di nomor 1 ini, itu ciri soal ada kalimat the passage mainly discuss. Berarti ini soal menanyakan topik. Teksnya ini ngebahas apa sih atau inti bahasannya apa? Nah, cara ngejawabnya gimana? Ini udah pernah juga ya dibahas di video sebelumnya tentang topik atau main idea. Cara yang pertama adalah kamu bisa cek dulu kata yang berulang apa, repeated words-nya itu apa. Kemudian yang kedua, baca kalimat awal, akhir dari setiap paragraf. Kemudian dieliminasi opsi yang dia terlalu umum atau terlalu spesifik. Kita cek dulu repeated words-nya apa, kata yang berulang apa. Di situ kan sering banget ya ngulang kata fish atau CO2, carbon dioxide. Kira-kira apa sih hubungan antara CO2 dan ikan? Nah, sebenarnya ini teks ada triknya. Kalau misalkan muncul pertanyaan topik, teksnya itu bahas tentang penelitian research, maka yang difokuskan nanti ketika ngebaca adalah hasil penelitiannya. Hasil penelitian itulah yang merupakan inti bahasannya. Misalkan nih, di paragraf 1. In their latest paper published in the journal Nature Climate Change, bla 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 bla, sampai report word first evidence that, bahwa itu kan sebenarnya kalimat yang bisa di skip ya. Yang jadi inti bahasannya itu adalah hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya itu setelah kata that-nya di situ, bahwa. Nah, yang mana tuh? High CO2 levels in seawater disrupts a key brain receptor in fish, causing marked changes in their behavior and sensory ability. High CO2 levels, CO2 yang tinggi di seawater, air laut, ngedisrupt, ngeganggu key brain receptor, reseptor otak utama in fish di ikan. Menyebabin apa? Causing marked changes, perubahan yang besar in their behavior, di perilaku si ikan, and sensory ability-nya, di kemampuan sensornya. Intinya berarti paragraf 1 bahas apa? Berarti paragraf 1 kata kuncinya apa? Ada 3. High CO2 levels, tingginya CO2 di seawater, di air laut, itu memiliki dampak negatif pada ikan. Kalau kita cek paragraf 2, itu juga bahas hasil penelitian ya. Taunya dari mana? Dari kalimat our early work showed that, penelitian kami sebelumnya itu nunjukin bahwa, kalimat setelah kata that di situ, bahwa di situ, itu hasil penelitiannya. Berarti hasil penelitiannya apa di paragraf 2? Kalimat yang di-highlight kuning ya. The sense of smell of baby fish was harmed by higher CO2 in the water. Berarti yang terganggu ternyata gara-gara CO2 itu adalah si indera penciuman baby fish. Maka kata kuncinya juga 3. Sense of smell was harmed si baby fish. Kemudian kita cek paragraf 3, itu juga hasil penelitian. Di kalimat awal dibilang apa? Other work showed the fish also tended to lose. Penelitian lainnya nunjukin bahwa ikan juga tended to lose, cenderung untuk kehilangan their natural instinct to turn left or right. Jadi gara-gara CO2 tadi tuh, itu si ikan kehilangan insting alaminya untuk belok kiri atau belok kanan. Berarti kata kunci di paragraf 3 ada fish, ikan, lose natural instinct, itu dampak negatifnya kehilangan insting alaminya untuk turn left or right. Udah jelas banget nih. Berarti kalau disimpulin paragraf 1, 2, 3, ada 3 kata kunci yang harus ada di opsi yang kamu pilih. Yang pertama adalah high CO2 levels, tingginya CO2 di seawater, di air. Kemudian fish, ikan, sama impact atau efek dampak negatif dari si tingginya CO2 tadi. Maka kalau kita ke opsinya, opsi A salah karena fokusnya itu ke peningkatan jumlah carbon dioxide tanpa dikasih tahu dia berefek pada siapa atau berimpact pada siapa. Kalau opsi B salah di kata predators, padahal kan paling banyak bahas dampak CO2 pada ikan. Kemudian yang C itu coral reefs tambahannya, maka jawaban yang tepat adalah yang delta, the effects of high carbon dioxide in seawater on fish. Kalau E fokusnya ke agility-nya dari si ikan, kelincahan atau kegesitan dari si ikannya ya. Makanya mencakup 3 kata kunci tadi adalah opsi delta. Yuk lanjut ke soal yang kedua. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu.
Kalau sudah, yuk kita bahas. Di soal nomor 2 ini, itu kata kuncinya ada kata related. Paragraph 2 and 3 are related in that the former. Ada dua istilah di situ yang digunakan di soal, yaitu the former and the latter. Ini merupakan soal organization of ideas atau hubungan ide. Kita cari tahu dulu nih, istilah the former itu apa, the latter itu apa. Paragraph 2 and paragraph 3 related katanya berhubungan mereka. The former-nya berarti paragraf yang disebut duluan di soal. Paragraf yang disebut duluan di soal antara paragraf 2 dan paragraf 3 yang disebut duluan yang mana? Paragraf 2 berarti the former-nya paragraf 2. Kalau the latter, paragraf yang disebut belakangan di soal. Antara paragraf 2 dan paragraf 3 yang disebut di soal, yang belakangan disebut yang mana? Paragraf 3. Maka the latter-nya paragraf 3. Kita ambil contoh yang lain, misalkan paragraf 4 and paragraph 5 related. Kira-kira the latter-nya yang mana? Paragraf 5, the former-nya paragraf 4. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini soal kita bisa cek dari sebelah kiri opsi dulu atau sebelah kanan opsi dulu. Kalau sebelah kiri salah, otomatis opsi itu salah. Karena kan harus bener ya kiri kanannya. Tadi yang di sebelah kiri opsi A, B, C, D, E itu merupakan the former-nya ya, paragraf 2. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah the latter-nya, paragraf 3. Tinggal cek aja langsung, paragraf 2 bener nggak? Misalkan opsi A, argues for causes. Benar nggak paragraf 2 bahas causes, penyebab? Kalau nggak, berarti opsi itu salah. Atau yang B misalkan, describes loss of senses. Benar nggak? Paragraf 2 bahas kehilangan indera. Kalau bahas kehilangan indera, berarti opsi itu benar. Kalau tidak, berarti dieliminasi. Kalau gitu kita cek langsung paragraf 2. Di paragraf 2 baris pertama, dibilang, our early work showed that. Penelitian yang di awal dulu itu nunjukin bahwa the sense of smell of baby fish was harmed by higher CO2 in the water. Indera penciuman si baby fish itu terganggu gara-gara tingginya CO2. Berarti efek yang pertama itu dijelasin di paragraf 2, yaitu terganggunya indera si baby fish. Kemudian kalau dicek lagi di kalimat berikutnya, di baris keempat ada fish's sense of hearing-nya juga terganggu, ya, indera pendengarannya juga terganggu. Maka kesimpulannya paragraf 2 itu bahas apa? Bahas hasil penelitian, yaitu the loss of senses. Si ikan kehilangan indera-inderanya gara-gara tingginya kadar CO2 di air. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa bukan E? Karena E kan ngebahas, paragraf 2 bahas hasil studi ya, hasil penelitian. Nah, kenapa bukan itu? Karena ada yang lebih spesifik, yang jelas-jelas ngungkapin hasil penelitiannya apa, yaitu efek negatif berupa kehilangan indera pada si ikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kalau mau lebih yakin, silakan dicek yang bagian sebelah kanannya di paragraf 3. Biar makin semangat, kita bahas soal yang ketiga. Nah, silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas, kita baca dulu soalnya. The word them in blah 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 and avoid them during the day, paragraph 2 refers to. Ciri soalnya ada kata refers to yang artinya merujuk kepada. Nah, ini merupakan tipe soal pronoun reference. Kamu disuruh cari them di situ apa atau siapa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Them di situ siapa? Yang pertama adalah kamu temukan dulu kalimat yang mengandung kata them di situ. Kalau kita cek paragraf 2, kata them adanya di baris kelima. Kemudian kalimat yang mengandung kata them itu dimulai dari kata the team. Kita baca dulu dari situ. The team then examined. Tim kemudian menguji whether fish's sense of hearing. Apakah indera pendengaran dari si ikan, which is used, yang digunakan to locate and home in on reefs at night, untuk menemukan dan pulang ke terumbu pada malam hari, and avoid them, dan menghindari mereka during the day, selama siang hari, was affected, terpengaruh apa enggak. Jadi biar lebih gampang menemukan them di situ siapa, kita bagi nih kalimat ya. Di situ kalimatnya locate and home in on reefs at night, menemukan dan pulang ke terumbu pada malam hari, and avoid them during the day, menghindari mereka selama siang hari, menemukan reefs pada malam hari, menghindari mereka selama siang hari. Nah, yang kedua, tentukan tuh noun atau kata benda yang mengacu ke them tadi setelah dibaca dan dipahami. Kalau dilihat lagi kalimatnya, locate menemukan reefs pada malam hari, avoid them menghindari mereka selama siang hari. Berarti them di situ adalah reefs, maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal yang keempat. Silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas.
Pertanyaan nomor 4, ini ciri soalnya ada kata author's attitude, atau nanti bisa juga kata author's attitude itu diganti dengan kata tone. Soal ini itu menanyakan bagaimana sikap si penulis regarding mengenai higher levels of carbon dioxide in seawater. Bagaimana sih sikap penulis mengenai tingginya karbon dioksida di air laut? Lalu gimana cara ngejawab soal author's attitude seperti di soal ini? Yang pertama adalah teman-teman lihat diksi terlebih dahulu atau pilihan kata yang digunakan oleh si penulis. Pilihan kata tuh maksudnya kayak gimana? Kalau misalkan kata-kata yang digunakan si penulis itu bermakna positif, maka nanti teman-teman itu pilih tone atau attitude yang bermakna positif juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan diksi pilihan kata si penulis itu menggunakan kata-kata yang bermakna negatif, maka pilih yang dia tone-nya negatif juga. Nah, yang kedua, mengetahui main idea atau topik dari teksnya itu ngebantu banget teman-teman untuk bisa ngejawab soal author's attitude ini. Jadi, sebisa mungkin cari tahu dulu nih main idea atau topiknya gimana. Jadi, lihat diksinya, pilihan katanya, kemudian cari tahu dia lagi ngebahas apa gitu, atau main idea atau topiknya apa. Nah, kita artikan dulu opsinya. Yang opsi A, concerned, itu artinya worried, anxious, atau troubled. Nanti kalau misalkan sikap penulis concerned, berarti ada suatu masalah yang dibahas penulis, kemudian penulis khawatir terhadap masalah tersebut. Kalau opsi B, indifferent, itu artinya unconcerned ya, atau not interested, nggak tertarik atau nggak peduli. Yang C itu weary, artinya tired ya, lelah. Yang D, excited, itu artinya happy. Kalau yang opsi E, uncaring, itu artinya nggak peduli. Sekarang kita cari tahu teksnya ini bahas apa. Nah, di sini kan udah ada tadi 3 paragraf udah dibahas juga di soal sebelumnya. Paragraf 1 ngebahas hasil penelitian, yaitu high CO2 levels, tingginya CO2 in seawater di air laut yang memiliki dampak negatif pada ikan. Gitu. Jadi di paragraf 1 itu bahas negative effects dari high CO2 levels pada ikan. Kalau yang di paragraf 2 juga bahas hasil penelitian, efek negatif dari tingginya CO2 pada ikan, yaitu kehilangan indera, sense of smell sama sense of hearing. Nah, kemudian paragraf 3 juga bahas hasil penelitian, yaitu si ikan yang di baris pertama paragraf 3, ikan kehilangan natural instinct-nya to turn left or right tadi gitu kan. Nah, sama ya. Jadi kesimpulannya paragraf 1, 2, 3 itu bahas apa? Bahas negative effects atau negative impacts dari high CO2 levels in seawater on fish, dari tingginya kadar CO2 di air laut terhadap ikan. Maka kira-kira author's attitude-nya apa? Kalau dilihat dari pilihan kata atau diksi yang digunakan penulis, itu kan penulis menggunakan kata-kata yang bermakna negatif ya, contohnya was harmed, atau was affected, atau lose their natural instinct. Jadi ada kata kehilangan, terpengaruh, dalam bahaya, kan gitu ya. Nah, berarti pilihan kata yang digunakan penulis itu bermakna negatif. Langsung aja dong, berarti dieliminasi opsi-opsi yang bermakna positif. Yang D langsung salah, excited artinya happy, seneng kan? Kalau yang C, weary itu tired, artinya lelah, kan gak nyambung sama bahasan tentang negative effects dari CO2 tadi. Kalau yang E tadi kan tidak peduli, kalau misalkan yang B tadi kan gak peduli atau gak tertarik ya, maka jawabannya yang A. Penulis itu worried atau anxious, cemas terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tingginya CO2 di air laut terhadap ikan. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang kelima. Silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Masih semangat dong ya? Nah, kita bahas soal nomor 5 ini. Ini soal namanya source of a text. Ciri soalnya ada kalimat this passage can be generally found in. Berarti nanya di mana teks ini kira-kira dibahas atau ditemukan. Ini langkah pertama adalah cari tahu dulu topik teksnya, inti bahasannya apa. Baru yang kedua tinggal dihubungin si topik tadi dengan pilihan jawaban yang tersedia. Oke, sekarang kita cari tahu teks ini bahasannya apa. Sebenarnya teks ini udah kasih clue ke kita loh. Kita lihat nih paragraf 1. Ada kalimat in their latest paper, di makalah terbaru mereka. Berarti kalimat-kalimat selanjutnya di paragraf 1 itu bakalan ngebahas apa? Pasti ngebahas isi makalah. Sama kayak gini misalnya, di penyelidikan terbaru mereka. Berarti kalimat-kalimat berikutnya bahas apa? Bahas isi penyelidikan.
Berarti kita simpulin ya, paragraf 1 bahas isi makalah. Nah, kemudian di paragraf 2 baris pertama, ada kalimat our early work showed that. Penelitian kami sebelumnya menunjukkan bahwa. Berarti kan juga bahas hasil penelitian. Sama berarti ya, paragraf 1, paragraf 2 bahas hasil penelitian. Nah, sekarang kita cek paragraf 3. Di kalimat awal paragraf 3, ada kalimat other work showed the fish also bla bla bla. Penelitian lainnya, showed nunjukin ikan bla bla bla. Berarti ini juga bahas hasil penelitian. Maka kalau disimpulin paragraf 1, 2, 3 itu bahas hasil penelitian. Kalau teksnya bahas hasil penelitian, dia bakalan ditemuin di mana? Kalau yang A, company profile, itu kan nggak mungkin ya profil perusahaan hasil penelitian. Kalau di profil perusahaan pasti bahas tentang perusahaannya. Kalau yang B, medical guidelines, itu medis, berhubungan dengan kesehatan berarti. Nah, padahal yang dibahas kan hasil penelitian tentang efek negatif dari tingginya CO2 di air pada ikan. Kalau yang C, itu commercial brochures, itu kan commercial break, iklan. Ngejual sesuatu kan kalau ada kata komersial kan. Maka C juga salah. Jawaban yang tepat adalah yang delta, research paper, hasil penelitian ada di makalah penelitian. Kalau yang opsi E, a newspaper report, itu laporan isi berita. Lanjut ke soal yang ke-6, silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Kita baca soalnya from paragraph 1. Dari paragraf 1, the author of the passage is trying to convey that. Penulis dari teks ini itu berusaha untuk convey, menyampaikan apa. Nah, ini juga termasuk pertanyaan main idea ya. Jadi intinya paragraf 1 tuh ngebahas apa sih? Itu pertanyaan nomor 6. Kita cek langsung ke paragraf 1-nya. Mari kita baca paragraf 1. Researchers have debunked the myth. Jadi peneliti telah ngebantah mitos. Kan kalau peneliti ngomongin fakta atau data ya. Nah, mereka ini ngebantah mitos. Apa mitosnya yang dibantah? Mitosnya itu ada di kalimat selanjutnya. That extreme sportmen and women are adrenaline junkies with a death wish. Olahragawan pria dan wanita yang melakukan olahraga ekstrim itu merupakan pecandu adrenalin with a death wish, dengan keinginan untuk mati. Kemudian kalimat berikutnya, according to Professor Bremer from Leeds Beckett University, there had been a gross misunderstanding. Kata kuncinya ada kata misunderstanding di sini. Ada kesalahpahaman of what motivates people, dari apa yang menjadi alasan atau memotivasi orang-orang to take part in extreme sports, untuk ikut dalam olahraga ekstrim. Nah, berarti kita simpulin dulu nih. Tadi kan ada mitos yang dibantah sama peneliti, yaitu extreme sportmen and women, itu mereka ngelakuin olahraga ekstrim gara-gara mereka itu merupakan adrenaline junkies, pecandu adrenalin dengan a death wish, keinginan buat mati. Nah, ternyata ini misunderstanding, salah paham nih motivation, alasannya ini salah katanya gitu. Bukan ini alasannya. Nah, kalau di kalimat terakhir bilangnya apa? Negesin lagi. Many write it off as an activity for adrenaline junkies. Banyak yang nganggep aktivitas ngelakuin olahraga ekstrim itu karena mereka kecanduan adrenalin. Jadi kesimpulannya paragraf 1 ini intinya mau nyampein apa? Mau nyampein kalau ternyata ada mitos atau anggapan yang keliru terhadap alasan atau motivation dari sportmen and women tadi ngelakuin olahraga ekstrim. Maka kita cek opsi A sampai E, mana yang nyebutin ada mitos atau anggapan yang keliru terhadap alasan atau motivation dari atlet-atlet yang ngelakuin olahraga ekstrim tadi. Maka kalau kita cek opsi A sampai E, jawaban yang tepat adalah opsi E, tentang anggapan yang keliru dari motivasi atau alasan para atlet ini melakukan olahraga ekstrim. Maka jawabannya yang E. Lanjut ke soal yang ke-7, silakan teman-teman seperti yang tadi di-post dan dikerjakan terlebih dahulu. Di soal nomor 7 ini, itu menanyakan in which paragraph. Di paragraf yang mana informasi tertentu itu disebutkan atau dibahas. Kita baca dulu informasi apa yang mau dicari di soal. The author describes, penulis ngegambarin the intention behind people's participation. Tujuan atau alasan dibalik keikutsertaan orang-orang in extreme sports, di olahraga ekstrim.
itu most effectively, paling efektif dibahas di paragraf berapa. Kalau soal seperti ini nih, yang nanya in which paragraph, itu akan lebih mudah kalau kita bagi idenya. Jadi, kata kunci yang pertama itu adalah intention, tujuan, alasan atau motivasi. Kemudian yang kedua adalah people's participation, keikutsertaan orang-orang. Yang ketiga, in extreme sport, di olahraga ekstrim. Nah, maka cari paragraf mana yang mencakup atau ngebahas ketiga ide itu tadi. Kalau motivasi orang ikut olahraga ekstrim, ada nggak dijelasin di paragraf 1? Tadi di paragraf 1 masih bahas mitos alias motivasi yang keliru. Kan gitu. Motivasi yang sebenarnya udah dibahas belum di paragraf 1? Belum. Berarti dibahas di mana? Di paragraf-paragraf berikutnya. Berarti opsi yang langsung bisa tereliminasi yang mana? Yang opsi A, paragraf 1. Kenapa? Karena dia masih bahas motivasi yang keliru, bukan motivasi yang sebenarnya. Dari orang-orang ikut olahraga ekstrim. Berarti paragraf 1 udah salah. Nah, sekarang langsung coba cek dulu paragraf 2. Ada nggak 3 ide yang kita jadikan kata kunci tadi dibahas di paragraf 2? Nah, di baris pertama paragraf 2, itu kan ada kalimat yang di-highlight kuning. Kita baca ya. People who engage in extreme sports, orang-orang yang ikut dalam olahraga ekstrim, are anything but irresponsible risk takers with a death wish. Itu bukan sama sekali irresponsible risk takers, pengambil risiko yang nggak bertanggung jawab with a death wish, dengan keinginan untuk mati. They are highly trained individuals. Mereka di sini siapa? People who engage in extreme sport tadi kan, orang yang ikut olahraga ekstrim tadi kan, itu sebenarnya highly trained individuals, orang-orang yang udah beneran terlatih with a deep knowledge of themselves, dengan pengetahuan yang mendalam dari dirinya, the activity, kegiatannya, and the environment, lingkungannya. Kalimat berikutnya, they usually do the activity to have a life-enhancing experience. Mereka biasanya melakukan aktivitas olahraga ekstrem ini nih, to have a life-enhancing experience, untuk mendapatkan pengalaman hidup. Kata untuk atau to itu digunakan untuk menyatakan tujuan, bisa alasan atau motivasi ya. Nah, misalnya kayak gini, aku belajar sungguh-sungguh untuk lulus PTN. Berarti tujuan dia, motivasi dia, atau alasan dia belajar sungguh-sungguh buat apa? Untuk lulus PTN, kan gitu. Sama kayak ini. Nah, kenapa mereka melakukan olahraga ekstrim? To have a life-enhancing experience, untuk mendapatkan pengalaman hidup, kan gitu. Berarti itu tujuannya. Maka paragraf 2 mencakup 3 ide yang kita buat di awal tadi. Yang pertama, intentionnya atau alasan melakukan olahraga ekstrimnya itu adalah to have a life-enhancing experience. Kemudian kalimat people's participation in extreme sports itu diganti di baris pertama paragraf 2 dengan kalimat people who engage in extreme sports. Maka pilih opsi yang harus ada paragraf 2-nya. Opsi yang ada paragraf 2-nya itu cuma opsi B. Sedangkan yang lain kan nggak ada. Maka sudah bisa dipastiin nih. Jawaban yang tepat adalah yang B. Perlu lagi nggak ngecek paragraf 3 dan seterusnya? Nggak perlu, karena opsinya yang ada paragraf 2-nya cuma opsi B. Jadi nggak perlu dicek lagi opsi-opsi lainnya. Lanjut ke soal yang ke-8, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Nah, nomor 8 ini merupakan soal analogi, yaitu mencari hubungan yang sama dengan kata yang ada di soal. Kita baca dulu soalnya. The author would apparently agree that the phenomenon of extreme sports and their participants discussed in the passage is similar to the phenomenon between. Kata yang mau dicari hubungan yang samanya itu adalah phenomenon of extreme sports dengan their participants. Mana sih opsi A, B, C, D, E yang memiliki hubungan yang sama dengan si fenomena olahraga ekstrim dengan pesertanya tadi? Sebelum kita bahas, kita kasih contoh soal dulu ya. Misalkan nih, apa sih hubungan antara thirsty sama drink? Haus sama minum. Berarti kan hubungannya masalah solusi ya. Haus itu masalahnya, drink itu solutionnya. Berarti cari opsi A, B, C itu yang sebelah kiri itu problemnya, sebelah kanan solutionnya. Kalau opsi A, shoplifting punishment, itu kan hubungannya cause effect ya, sebab akibat. Mencuri di toko, akibatnya dikasih hukuman, kan gitu. Maka jawaban yang tepat adalah B, overweight, itu kegemukan, solusinya adalah exercise, olahraga. Kalau opsi C, sunny picnic itu cerah piknik,
itu bukan hubungannya problem solution. Lalu apa hubungan antara fenomena dari olahraga ekstrim dengan pesertanya? Nah, berarti kita cari clue nih, apa yang peserta rasakan ketika ngelakuin olahraga ekstrim. Nah, kalau di paragraf 1 itu kan udah dibahas tadi ya. Yang dibahas adalah motivasi yang keliru tentang alasan orang-orang ngelakuin olahraga ekstrim. Nah, kalau di paragraf 2, itu tadi kan udah dibahas bagian ya. Itu yang dibahas adalah tujuan atau intention orang-orang untuk melakukan olahraga ekstrim, yaitu to have a life enhancing experience, untuk mendapatkan pengalaman hidup. Hubungan antar partisipan dengan fenomena olahraga ekstrim ini yang di-highlight hijau ini, yaitu the experience is very hard to describe in the same way that love is hard to describe. Jadi pengalaman yang dialami orang-orang yang ikut olahraga ekstrim itu sulit banget untuk digambarin, sama kayak rasa suka, love itu digambarin gitu ya. Jadi sama sulitnya seperti ngungkapin rasa suka, love gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi, ternyata ada juga hubungannya di paragraf 4 baris pertama. Dibilang di situ apa? Extreme sport participants found it hard to put their experiences into words. Nah, ternyata para peserta olahraga ekstrim ini sulit banget untuk mengungkapkan pengalaman mereka melalui kata-kata. Jadi hubungannya antara fenomena ekstrim sport dengan partisipannya ini adalah partisipan itu sulit banget untuk mengungkapin pengalamannya atau rasa sukanya melalui kata-kata terhadap si ekstrim sport itu, saking sukanya. Maka kita sederhanakan kalimatnya. Yang di sebelah kanan, pesertanya ngerasa suka banget dengan yang di sebelah kiri, sampai nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Berarti cari opsi A, B, C, D, E. Yang di sebelah kanan itu suka banget dengan yang di sebelah kiri, sampai tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, sulit menggambarkannya dengan kata-kata. Nah, contohnya misalkan opsi A, dentist benar nggak suka banget dengan teeth, gigi. Students suka banget dengan toys. Begitu seterusnya sampai opsi E. Maka yang paling tepat adalah opsi D, yaitu pianist. Itu sulit banget mengungkapkan dengan kata-kata rasa sukanya terhadap pianos. Maka jawabannya yang delta. Soal yang ke-9, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita baca dulu soal nomor 9. The option that best completes the last sentence of the passage is, mana sih opsi A, B, C, D, E yang dia paling tepat untuk melengkapi kalimat terakhir di teks itu? Gimana cara ngerjain soal yang kayak gini nih? Yang pertama kamu lakukan adalah melihat ke kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Opsi yang kamu pilih harus nyambung pembahasannya dengan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Maka langsung kita cek ya. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu kan ada kata extreme sports have the potential bla 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 gitu ya. Kita cek dari yang however dulu. However, such experiences have been shown to be affirmative of life and the potential for transformation. Namun, pengalaman-pengalaman tersebut berarti bisa dipastiin karena ada kata such experiences. Pengalaman-pengalaman tersebut berarti kalimat-kalimat sebelumnya bahas apa? Bahas experiences atau pengalaman juga dong. Pengalaman dari extreme sport participants, peserta olahraga ekstrim. Nah, sekarang kita cek yang kalimat terakhirnya, yang sebelum titik-titik, yaitu extreme sports. Di situ dibilang, extreme sports have the potential to induce powerful states of consciousness. Extreme sport itu berpotensi untuk ngasilin yang namanya consciousness, kesadaran yang powerful katanya, yang luar biasa. Berarti kalimat sebelum titik-titik itu ngebahas apa? Ngebahas manfaat dari extreme sport, yaitu induce powerful states of consciousness. Nah, baru titik-titik ini diisi dengan apa? Nah, ini ada triknya. Kalau misalkan kalimat si titik-titik ini kita isi dengan kalimat yang diawali extreme sports juga, berarti kan ada terjadi pengulangan di situ. Misalkan kayak gini, Annie had her breakfast. Ani sarapan, Ani went to school. Kan berulang 2 kali Aninya ya. Nah, seharusnya kan gimana? Yang kalimat kedua diganti dengan pronounnya. Biar nggak jadi pengulangan, kata Ani yang di kalimat kedua diganti dengan pronounnya, kata gantinya yaitu she. Gampangnya kalau ngejawab soal ini nih, tinggal eliminasi aja tuh opsi-opsi yang didahului dengan kata extreme sports. Kenapa?
karena nanti terjadi pengulangan. Kan kalimat sebelumnya udah menggunakan kata extreme sports kan. Maka yang tereliminasi duluan adalah opsi A, C, sama E. Tinggal opsi B sama D. Karena kalimat sebelumnya udah pakai kata extreme sports, lebih tepat kalau si titik-titik itu tidak pakai kata extreme sports lagi, tapi diganti dengan pronounnya, kata gantinya yaitu they. Berarti jawaban yang tersisa adalah opsi B dengan opsi delta. Nah, sekarang tinggal cek nih. Kan tadi kalimat sebelum extreme sports yang di highlight hijau itu sebelumnya ada kata however such experiences kan. Such experiences kan artinya pengalaman-pengalaman tersebut. Tadi kan kita udah sama-sama sepakat ya, karena ada kata such experiences, pengalaman-pengalaman tersebut, berarti kalimat-kalimat sebelumnya di paragraf terakhir ini ngebahas tentang experiences atau pengalaman yang didapatkan oleh participants, orang-orang yang melakukan olahraga ekstrim. Nah, berarti tadi jawabannya antara B sama D. Yang mengandung kata experiences itu yang mana? Opsi delta. Yang ngebahas pengalaman itu memberikan manfaat apa, itu juga opsi delta. Maka jawabannya yang tepat adalah opsi delta. Pengalaman-pengalaman ini bisa enrich, memperkaya the lives of participants, kehidupan dari pesertanya. Maka jawabannya yang delta. Lanjut ke soal yang terakhir, silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Yuk kita bahas. Jadi ini soal merupakan soal grammar yang dia materinya conditional atau pengandaian. Dicirikan dengan kalimat soal yang menggunakan kata if yang artinya jika atau seandainya. Kita ke materi tentang conditional dulu ya. Yang pertama, conditional itu terdiri dari dua clause. Yang pertama ada yang namanya if clause, yang satu lagi main clause. Ngebedainnya kayak gini, misalnya kita kasih sebuah kalimat ya. If I study hard, I will pass the exam. Dari kata if ke belakang, itu namanya if clause. Berarti if I study hard, itu adalah if clause-nya. Sedangkan sisanya satu lagi, itu adalah main clause-nya, I will pass the exam. Di video kali ini kita hanya ngebahas 3 tipe aja ya. Sebenarnya masih ada tipe lainnya, tapi yang kita fokuskan ke 3 tipe aja. Dari yang tipe 1 terlebih dahulu. Nah, itu if clause-nya, nanti kita menggunakan simple present. Sedangkan main clause-nya, itu kita menggunakan simple future. Simple present itu rumus untuk kalimat positifnya menggunakan kata kerja bentuk pertama kalau subjeknya Ayu Dewi, kemudian bisa juga menggunakan kata kerja yang diakhirin s atau is kalau subjeknya she, he, it. Kemudian bentuk negatifnya ada don't ditambah verb one, kemudian doesn't ditambah verb one. Kapan pakai doesn't? Ketika subjeknya she, he, it. Kapan pakai don't? Itu ketika subjeknya Ayu, they, we. Kemudian untuk to be-nya itu adalah is, am, are. Nah, sedangkan main clause-nya tadi kan menggunakan simple future ya. Untuk kalimat positifnya itu kita bisa menggunakan will, shall, can, may, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, if I study hard, I will pass SNBT. Untuk to be simple present itu ada is, am, are. Is untuk she, he, it, am untuk I, are untuk you, they, we. Nah, tipe yang kedua itu if clause-nya kita gunakan simple past, sedangkan main clause-nya kita gunakan past future. Rumus untuk simple past-nya untuk kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan negatif didn't ditambah verb one. Untuk semua subjek, Ayu, Dewi, she, he, it itu nanti menggunakan to be were. Nah, sedangkan past future-nya itu kita bisa menggunakan rumus would, should, could, might ditambah kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, if I didn't lie, she would not get angry. Kalau aku nggak bohong, dia nggak akan marah. Berarti makna sebenarnya atau fakta sebenarnya aku berbohong dan dia marah. Nah, tipe yang ketiga itu if clause-nya menggunakan past perfect, sedangkan main clause-nya menggunakan past future perfect. Nah, past perfect rumusnya untuk kalimat positifnya had ditambah kata kerja bentuk ketiga, atau kalau nggak ada kata kerjanya menggunakan been, jadi had been. Sedangkan past future perfect itu kalimat positifnya would, should, could, might ditambah have, kemudian diikutin kata kerja bentuk ketiga, atau would, should, could, might ditambah have diikutin been kalau nggak ada kata kerjanya. If I had gone to the station earlier, kalau aku pergi ke stasiun lebih awal, lebih cepat, I would not have missed the train. Aku nggak akan ketinggalan kereta. Berarti makna sebenarnya apa? Makna sebenarnya dia ketinggalan kereta. Kalau ketemu soal conditional nanti di soal, maka tentukan dulu dia tipe keberapa.
Yang hilang if clause-nya atau main clause-nya. Nah, kalau di soal nomor 10 ini, itu yang diketahui adalah if clause-nya. Dari if sampai a theory-based approach itu if clause. Nah, yang hilang adalah dari they sampai experiences itu main clause-nya. Nah, sekarang kita cek nih, ini dia nih tipe keberapa. Di situ kan yang diketahui if clause-nya. If clause-nya itu menggunakan had taken. Had ditambah kata kerja bentuk ketiga alias past perfect. Berarti ini tipe ketiga. Nah, main clause-nya pasangannya apa? Kalau past perfect pasangannya apa main clause-nya? Past future perfect. Maka jawabannya itu yang would ditambah have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Maka yang mana tuh yang ada would have kata kerja ketiga? Kalau A sama C udah pasti salah kan nggak pakai would. Kalau yang B itu nggak ada have-nya, yang delta juga nggak ada have-nya, maka jawabannya yang E, would not have uncovered. Kalau teman-teman ngerasa videonya bermanfaat, silakan di like, comment, dan share video ini agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.